Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 140, lagi pula, kamu punya pacar kaya. Sudah ada seorang gadis jahat yang tinggal di rumah keluarga Sen. Jadi, wajar saja, suasana hati mereka tidak begitu baik saat ada gadis lain datang. Namun, kakek Sen sangat bersemangat dan bersiap untuk hari itu. Ia bahkan mengenakan setelan jas yang sudah lama tidak dipakainya. Hal itu menunjukkan betapa ia peduli pada kedua saudarinya. Mu Tangsui juga mengenakan gaun terbaiknya. Ketika dia berdiri di samping bibi ketiga, keduanya terus berbisik satu sama lain. Tampaknya hubungan mereka membaik cukup banyak dalam waktu singkat. Apakah kamu dan adikmu mirip? Memikirkan Mukiki, Mu Tangsui terkekeh dan berkata, kurang lebih. Tapi dia punya tahi lalat di hidungnya. Tapi kepribadian kalian berdua sangat berbeda, kurasa. Kakak lebih kuat. Jadi, dia suka menindas orang. Bibi ketiga tersenyum dan mengangguk. Dia bahkan menghina keluarga Sen. Dia seharusnya dianggap sombong dan angkuh. Dia bangga karena dia punya pacar kaya. Bibi ketiga menutup mulutnya karena tidak percaya. Dia menunjuk kakek Sen dengan dagunya dan bertanya, apakah ayah tahu tentang ini? Kakek tidak tahu. Hah, punya pacar di usia semuda itu. Mu Tangsui telah menjelek-jelekkan Mukiki di depan bibi ketiga selama berhari-hari. Dia bermaksud mencoreng citranya. Untuk memperburuk keadaan, dia mengarang cerita versinya sendiri sesuai kebutuhannya. Kemudian, ketika bibi ketiga mengetahuinya, paman ketiga juga akan mengetahuinya. Ketika dia mengetahuinya, itu berarti seluruh keluarga mengetahuinya. Dia ingin membuat semua orang berprasangka buruk dan berprasangka buruk tentang Mukiki sebelum dia datang. Tak lama kemudian, para pengawal memberitahu keluarga Sen tentang kedatangan Mukiki di gerbang. Jing Yun menuntun Mukiki ke halaman rumah besar dan mereka berdiri di sana menunggu. Ayo kita pergi dan melihatnya, kata kakek Sen. Dia masih gadis muda. Mengapa para tetua harus datang dan menyambutnya? Bibi kedua sangat tidak senang dengan hal itu. Ayah, seharusnya ayah punya batas saat mencintai seseorang. Ini pertama kalinya Kiki ke sini. Kamu lebih tua darinya. Bukankah kamu seharusnya menunjukkan sedikit toleransi dan dorongan? Keluarga Sen yang lain tidak mengatakan apa-apa. Mereka mengikuti kakek Sen ke gerbang halaman, termasuk Mu Tangsui dan bibi ketiga. Kemudian, seorang gadis muda cantik mengenakan gaun hitam keluar dari mobil. Gerakannya anggun. Tidak seorang pun perlu diberitahu tentang siapa dia karena dia sangat mirip dengan Mu Tangsui. Meskipun mereka memiliki wajah yang sama, keluarga Sen tidak menyangka Mukiki dan Mu Tangsui akan memberi mereka perasaan yang sangat berbeda. Mu Tangsui juga seorang wanita dari keluarga kaya. Namun, dia norak dalam cara menangani masalah, tidak seperti Mukiki. Dia tampak seperti terlahir sebagai bangsawan. Dia tenang dan kalem, sama seperti wanita-wanita lain dari keluarga kelas atas. Setelah melihat Mukiki, mereka melihat Mu Tangsui lagi. Mereka sangat berbeda. Dan kakek Sen sangat puas dengan apa yang dilihatnya. Kakek Sen, aku telah mengirimnya ke sini dengan selamat. Karena Jing Yun adalah orang yang menemani Mukiki ke kediaman keluarga Sen, dia berjalan ke arah kakek Sen dan memberi hormat terlebih dahulu. Terima kasih atas kerja kerasmu, Jing Yun. Dan terima kasih juga kepada tuan mudamu untukku, kata kakek Sen dengan gembira. Kemudian, dia menatap Mukiki dan berkata, nak, kemarilah. Datanglah ke kakek. Mukiki tersenyum dan berjalan ke depan keluarga Sen. Kemudian, dia membungkuk kepada mereka dan berkata, maaf mengganggu kalian. Nak, ini rumahmu. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Kakek Sen, meskipun aku adalah darah daging keluarga Sen, aku sudah tidak tinggal bersama kalian selama bertahun-tahun. Sekarang karena kemunculanku telah mengganggu kedamaian di keluarga ini, tentu saja aku harus meminta maaf, kata Mukiki dengan tulus. Keluarga Sen saling memandang. Sekarang melihat Mukiki dengan sopan dan tenang, mereka tahu dia jauh lebih baik daripada Mu Tangsui. Jadi, mereka memutuskan untuk tidak percaya pada apa yang dia katakan tentang Mukiki sebelumnya. Dan wajah mereka tidak lagi setegas itu. Baiklah, ayo masuk. Kakek Sen sengaja menarik Mukiki ke sisinya. Jadi, kamu sudah mulai belajar, kan? Ya, aku akan pergi berkemah minggu depan, jawab Mukiki. Itulah sebabnya aku datang ke sini untuk menemuimu dan para paman. Kamu manis sekali. Kakek Sen sangat puas dengan hasil latihan Seng Xiao. Dia masih ingat terakhir kali dia melihat Mukiki, di mana dia kaku dan canggung. Namun sekarang, ketika tiba saatnya untuk acara besar, dia bisa mengatasinya dengan sangat baik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mukiki, perasaan tidak senang keluarga Sen perlahan menghilang. Mereka senang melihat bahwa Mukiki adalah gadis yang bijaksana. Ketika semua orang sudah duduk di ruang tamu, kakek Sen ingin mulai memperkenalkan anggota keluarga.
Ini adalah paman kedua. Mukiki menyapa bahkan sebelum kakek Sen memberitahunya siapa pria itu. Kamu kenal dia? Jing Yun mengatakan kepadaku bahwa paman kedua adalah pria yang ramping tetapi energik. Karena dia melakukan semuanya sendiri, dia selalu sangat lelah. Paman ketiga tinggi dan kuat. Bibi Xiao sangat mirip kakek. Bibi kedua adalah orang yang lugas. Bibi ketiga terlihat canggung tetapi sebenarnya dia sangat perhatian. Mungkin, kamulah orangnya. Paman dan Bibi, senang sekali bertemu dengan kalian. Saya Kiki. Mukiki menyapa para tetua dan memperkenalkan dirinya. Anak ini benar-benar baik. Ucapan Bibi kedua yang tidak disengaja telah menunjukkan perasaannya yang sebenarnya, meskipun dia membenci keberadaan Mukiki. Paman kedua menyikut Bibi kedua dengan sikunya. Bersikaplah tegas. Apakah kamu ingin mengkhianati kakak tertua? Mukiki mendengarnya dan tersenyum. Kemudian, dia mengambil kesempatan untuk mengungkapkan pikirannya. Aku tahu kemunculan kita telah menimbulkan kehebohan di keluarga Sen. Karena aku tahu, Bibi Rong telah bekerja keras sepanjang hidupnya bersama kalian semua, seperti sebuah keluarga. Jadi, aku datang ke sini hari ini untuk menyampaikan pendirianku. Kalau bukan kakek yang memintaku datang di masa depan, aku tidak akan berdiri di sini di hadapanmu. Kau bisa yakin akan hal itu. Keluarga Sen merasa lega setelah mendengar ini. Setidaknya, ada satu orang yang bijaksana di antara kedua saudara kembar itu. Kiki, kamu sangat berbeda dari apa yang kudengar tentangmu, kata Bibi kedua. Dia tidak bisa menahannya dan berkata tanpa berpikir. Aku tahu. Aku sudah terbiasa dengan itu. Mukiki berbalik dan menatap Mu Tangsui. Dalam hal ini, kami juga akan menyampaikan pendapat kami. Kami bukanlah orang yang tidak masuk akal. Karena Anda bersikap jujur kepada kami juga akan bersikap tegas. Kami menganggap kebaikan sebagai sesuatu yang sangat penting. Ini adalah ikatan selama 20 tahun antara kami dan kakak. Jadi, kami tidak akan meninggalkannya apapun yang terjadi. Kami akan menerima kenyataan bahwa Anda adalah keluarga kami. Karena Anda bersedia tinggal di luar, kami sebagai tetua bersedia menerima Anda sebagai bagian dari keluarga. Bibi kedua, sebenarnya tidak seserius itu. Aku sudah dewasa dan kuliah. Aku akan mampu mengurus diriku sendiri, kata Mukiki. Dia sepertinya berbicara dengan Bibi kedua, tetapi sebenarnya dia mengarahkannya ke Mu Tangsui. Tentu saja kamu bisa mengurus dirimu sendiri. Karena kamu punya pacar yang kaya. Bibi ketiga tertawa terbahak-bahak. Semua orang menatapnya. Kenapa kamu menatapku? Haruskah kamu bertanya padanya apakah itu benar?